Shalom, puji Tuhan, semua sehat. Kiranya anugerah Allah tetap nyata dan memberkati kehidupan saudara pada hari-hari ini. Growing Stronger adalah sebuah tema yang sejak tanggal 3 November itu dicanangkan buat visi gereja kita ke depan. Nah, visi ini memiliki sebuah latar belakang yang kita semua tahu bahwa prediksi, saya bilang prediksi loh ya, bukan kata saya. Prediksi banyak orang, prediksi Bank Dunia, prediksi orang-orang kuat yang memegang perekonomian, termasuk pemimpin negara kita, mengatakan bahwa 2023 itu adalah sebuah tahun yang berat, yang gelap. Jadi memang prediksi mereka berkata bahwa di tahun depan ini ada banyak ekonomi negara-negara itu mengalami turun, mengalami kebangkrutan. Bahkan sudah ada negara-negara yang memang secara sistem ekonomi dinyatakan bangkrut, sudah ada. Tapi itu prediksi orang. Lalu bagaimana dengan prediksi firman Allah? Pasti akan sangat berbeda dengan prediksi manusia. Tetapi untuk menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi di depan kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh. Bertumbuh semakin kuat, bertumbuh semakin hebat, berakar di dalam Tuhan. Dan ketika kita mengerti bahwa kita tahu bahwa di depan kita bukan menjadi sebuah tahun yang mudah. Seharusnya dari sekarang kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang nantinya mungkin saja saudara akan hadapi di pekerjaan, di pelayanan, di bisnis, atau bahkan mungkin di rumah tangga saudara. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebetulnya ada 3 bagian yang akan menjadi bagian dalam kita untuk kita lakukan. Tapi saya tidak akan membahas 3-tiganya, saya akan membahas 1 bagian saja. Tentang firman Allah itu bahwa bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertumbuh semakin kuat, growing stronger ini. Bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan 49. Lukas pasal yang ke-6, 46 sampai dengan 49. Judul itu 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perikop ini diawali dengan sebuah kalimat yang tidak terlalu menyenangkan. Yesus bilang begini, mengapa kamu berseru-seru? Itu ayat 46, bisa ditampilkan. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi ternyata latar belakangnya begini, bahwa ada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang memang dia berseru kepada Allah, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tolonglah ini pekerjaanku, keluargaku, pelayananku, bisnisku, dan rumah tanggaku. Ada orang-orang yang memang dia berseru kepada Allah, tapi seruan yang dia naikkan di hadapan Allah itu tidak diimbangi dengan
dengan keinginan Tuhan yang harus ia lakukan. Ini menjadi sebuah teguran keras bagi kita. Kenapa demikian? Karena jawabannya itu ada di ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ini bagian kemudian lompat ayat yang ke-49. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Nah, ada orang-orang yang dengar firman, dengar perintah Tuhan, datang kepada Tuhan, dengar yang satu melakukan dan yang satu tidak melakukan. Dan mereka yang tidak melakukan itu yang berseru-seru kepada Allah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan gini. Tapi Tuhan dengan jelas bilang, kamu ngomong, kamu berseru kepadaku, sedangkan apa yang aku perintahkan itu tidak kamu lakukan. Kenapa? Karena mereka cuma sekedar datang, mendengar. Setelah itu blas hilang. Bukankah Bapak Ibu semua datang ke tempat ini beribadah? Dan saudara mendengar apa yang saya sampaikan? Bahkan mendengar WL menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara dengar? Tetapi setelah pulang dari tempat ini, keluar dari gedung gereja, dari pintu gereja keluar itu, apakah saudara melakukan yang saudara dengar? Atau tidak? Atau saudara ke gereja hanya untuk sekedar absen kepada gembala FA, kilo aku teko. Atau mungkin saudara datang ke gereja hanya menjadi sebuah bahan updatean, di foto cekrek, aku teng gereja, kemudian diupdate. Apakah saudara ke gereja hanya sekedar pakai tanda kutip karena ingin bertemu dengan seseorang? Seharusnya dasar menjadi orang Kristen yang ke gereja itu dia datang, dengar, lakukan. Kalau tanpa melakukan, saudara mungkin berkata, Tuhan, seruan saudara nggak akan diterima, nggak akan didengar Tuhan. Tapi ketika saudara belajar untuk melakukannya, lalu bagaimana caranya Pak? Supaya ini saya menjadi orang-orang Kristen yang belajar melakukan. Bukan cuma sekedar datang, dengar, selesai. Enggak, tapi datang, dengar, lakukan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa belajar melakukannya? Oke, yang pertama, mari kita kembali ke ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku akan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ini orang yang mendengar dan melakukan. Seperti apakah dia disamakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, begini. Yang menjadi dasar kita sekarang adalah bagaimana menjadi orang yang bertumbuh dan melakukan. Saudara harus mengetahui pondasi. Harus mengetahui bagaimana cara membangun hidup saudara dari dasar. Fondasinya itu harus benar dulu. Dalam sebuah bangunan tertentu, fondasi itu enggak kelihatan. Fondasi itu enggak perlu dikeramikkan, fondasi enggak perlu kelihatan kinclong gitu. Fondasi mungkin hanya cor-coran saja yang berisi semen, pasir, batu atau lain sebagainya. Fondasi itu menjadi sebuah dasar yang paling kuat untuk membangun sebuah bangunan. Nah, ketika gedung gereja ini dibuat, saya sempat bertanya kepada ahlinya, Pak kalau kira-kira nih, total uang yang dihabiskan untuk kurs saat ini untuk membangun dasarnya, fondasinya itu berapa rupiah? Ditaksir, beliau bilang begini, 4
miliar rupiah. Hanya untuk membangun dasar gedung ini. Kelihatan tidak 4M? Tidak. Mau di bawah kita kok. Jadi memang pembangunan dasar itu mahal. Iya, mahal. Tapi itu menentukan kualitas dari bangunan itu. Apalagi gedung ini bisa menampung sekitar 2.000 orang. Bayangkan kalau 2.000 orang rata-rata berat badan saya rata tak kurangnya sidik ya, 75 lah, saya lebih sedikit. 75 kilogram kali 1.000 orang katakanlah, itu sudah berapa kilogram? Belum tasnya ibu-ibu, nenjero enek akuane, enek sneke, enek permene, urung enek sing nggawa Alkitab, belum dompetnya bapak ibu semuanya yang isinya uang dan banyak sekalian. Coba bayangkan ketika 1.000 orang duduk di tempat ini bersama-sama, tapi tidak memiliki fondasi yang baik, apa yang terjadi? Runtuhlah bangunan ini. Nah, untuk mengetahui dan membuat sebuah fondasi itu enggak sembarangan. Gimana caranya? Ayo kembali ke ayat yang 48. Ya sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah begini, kata menggali dalam-dalam, ya dalam bahasa Yunani ini punya pengertian sebuah kegiatan yang pencarian untuk hal-hal yang tersembunyi. Itu diibaratkan seperti lautan yang luas dan lautan lepas. Itu batuno, itu artinya dalam bahasa Yunaninya. Punya pengertian melakukan atau menemukan hal-hal yang tersembunyi. Jadi membangun dasar itu adalah sebuah panggilan hidup dalam kehidupan kita. Penggalian dalam kekristenan kita tuh harus dalam. Bukan menjadi orang Kristen yang instan, cepat, dan menjadi ingin eksis saja. Bukan. Penggalian kehidupan saudara itu harus dalam. Dasar pondasi hidup saudara itu kudu jeru, kudu tenanan, bukan eto-etoan, ben ketok api biar kelihatan mewah, biar kelihatan wow, bukan. Dasar kehidupan kita adalah menggali lebih dalam. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu akan hal ini. Sedikit masalah saja, kemudian kita menjadi tersinggung dan berkata, asrausah nang gereja, ndak usah ngitu Tuhan. Itu berarti fondasi hidupnya tidak dalam. Kalau saudara menggali kehidupan kekristenanmu dengan sangat dalam, manifestasi yang paling kelihatan adalah saudara tidak akan datang terlambat ke gereja. Ibadah di sini jam 5. Bukan jam 5 baru berangkat dari rumah. Masih puji-pujian. Masih nyanyi. Masih penyembahan. Tidak. Seharusnya karena dasar fondasi kita ibadah itu mencari Tuhan. Bukan mencari sesuatu atau seseorang. Bukan hanya mencari pertolongan. Bukan cuma mencari berkat. Bukan mencari yang lain. Tapi mencari Allah secara pribadi. Saudara harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Agak sedikit mungkin mengganggu saudara sekarang. Tapi saya mengajak gini, Bapak Ibu, tahun depan ini loh. Tahun depan prediksi orang itu enggak baik, prediksi orang. Tapi Alkitab menjamin kita bahwa ketika engkau menjadi orang Kristen yang bertumbuh ke dalam, mengakar di dalam Tuhan, saudara akan baik-baik saja. Saudara kena badai enggak? Kena. Kena masalah enggak? Ada. Tadi dibilang sama-sama kena badai kok. Baik yang menggali dalam maupun yang tidak. Sama-sama kena masalah. Bukan berarti kemudian ketika saudara menjadi orang Kristen yang dalam, tidak kena masalah. Enggak, salah. Tetap kena.
tetap ada. Tetapi efek samping dari masalah itu sangat berbeda. Ini contoh sederhana. Bagaimana persiapan saudara ketika saudara mau datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Bagaimana cara ketika saudara memberikan persembahan. Bagaimana sikap ketika pujian penyembahan. Dan bagaimana sikap ketika saudara mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini. Ketika saudara berkata, itu enggak penting, itu masalah kuno, itu enggak terlalu menyenangkan telinga saya. Berarti dasar kehidupan saudara tidak dalam. Karena apa? Saudara hanya menginginkan sesuatu yang enak didengar saja. Dan ketika ada sebuah teguran-teguran tertentu, hilang. Itu kan dunia pelayanan Pak, dunia gereja. Enggak. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, bisnis, sama. Saudara harus dalam. Coba perhatikan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan saudara. Dalam toko saudara, dalam bisnis saudara. Ketika saudara melakukan pekerjaan itu asal-asalan, ABS, asal bos senang, tapi tidak dengan segenap hati, saudara sedang menggali hidupmu di tempat yang dangkal. Tapi dilihat atau tidak dilihat, saudara mengerjakan tanggung jawab itu dengan segenap hati. Wis didelok, ora didelok bos, ada atasan atau tidak, atau saudara mungkin seorang pimpinan, dilihat atau tidak dilihat oleh anak buah, aku tetap harus jadi teladan. Aku tetap harus membangun fondasi yang baik. Itulah yang dalam. Prediksi orang. Itu tahun depan itu enggak bagus. Nah kalau kita tahu semacam itu Bapak Ibu, ayo mulai sekarang. Jadi orang Kristen sing jeru uripe. Dalam rohaninya. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah patah arang. Mujizat itu terjadi, kadang-kadang membutuhkan kesabaran. Ya sudah, jalani saja. Kalau kita sadar akan hal ini Bapak Ibu, kita menjadi bukan menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Enggak, ayo dong jadi orang Kristen yang dalam, menggali dalam. Untuk semua pelayanan, untuk semua pekerjaan, untuk semua bisnis, bahkan pekerjaan rumah tangga sekalipun. Ketika kita menjadi orang Kristen yang, wow, aku harus mengerjakannya dengan baik, sepenuh hati. Kita ini loh, menurut statistik jumlah, kita bicara jumlah ya, orang Kristen di Indonesia itu disebut minoritas bukan? Kita terima dong dengan label minoritas itu. Karena memang jumlah kita dengan saudara sepupu kita beda jauh. Lah iya, kita ini loh yang sudah disebut minoritas. Seharusnya berkualitas. Wis sithik uripe padha ae, ya apa dadi wong Kristen. Seharusnya ketika kita dicap minoritas enggak apa-apa, yang penting berkualitas. Saudara mungkin punya akses di pemerintahan, punya akses di dunia politik, punya akses di dunia pendidikan, kedokteran. Jadilah orang-orang Kristen yang berkualitas di bidang itu, di dalam sungguh-sungguh tenanan. Jadi gini, oh ya betul ya, wong Kristen itu memang beda, iya. Harusnya memang seperti itu. Wong kita ini sudah sedikit orangnya, tapi uripe ugal-ugalan, alah, gimana gitu jadi berkat. Di depan kita ada banyak hal yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Tapi ketahuilah bahwa di tahun itu juga mujizat besar terjadi dalam kehidupan saudara. Saya beritahu, Alkitab mencatat sejarah terbesar Allah menyatakan mujizatnya pada sebuah bangsa yang namanya Israel. Itu bukan pada waktu mereka ada di tanah Kanaan. No. Alkitab dengan jelas memberikan kepada kita sebuah gambaran
bahwa mujizat terbesar yang Allah lakukan kepada Israel itu di padang gurun 40 tahun. Di padang gurun Allah menyatakan mujizatnya. Dan itu banyak hal. Contoh. Mereka pengen punya daging kan. Allah mengirimkan burung puyuh. 2 juta orang loh melaku bareng. Ketika Allah mendatangkan burung puyuh, sak wong ki makan satu saja burung. Perlu berapa? 2 juta burung. Sehari makan berapa kali? 3 kali, kali 3. 6 juta burung Allah sediakan. Apakah sehari? Enggak, 30 hari. 30 kali 6 juta berapa? 118. Itu gak main-main Allah kasih ke Israel. Piye otak kita bisa mikir, kondi Tuhan, burungnya kondi. Yo aku yo ora ngerti. Itu sedikit mujizat yang Allah berikan. Justru seharusnya nih, ketika tahun depan prediksi orang sangat tidak memungkinkan. Justru di tahun depan Allah akan menunjukkan banyak mujizatnya bagi saudara. Karena Alkitab dengan jelas begitu. Oh amin Pak, yes setuju. Tapi begini, jangan lupa mujizat itu diberikan kepada orang-orang yang mau jadi orang Kristen yang dalam, gak nesonan, gak tersinggungan, yang menggali dalam, yang perilakunya, yang karakternya, yang attitude-nya, itu mau diperbarui. Tidak sempurna, saya belum sempurna, saya masih kelemahan, saya masih banyak kelemahan. Saya tidak sempurna, tapi intinya gini, ketidaksempurnaanku ini, aku serahkan kepada Allah, aku mau memperbaiki kehidupan pribadiku, attitude, sikap, karakter, dan lain sebagainya. Jadilah orang Kristen yang berkualitas Bapak Ibu. Isto, tahun ngarep, saudara akan menikmati berkat Allah yang jauh lebih besar dari apapun yang saudara terima di tahun-tahun yang akan datang. Berkarakterlah di dalam gali hidup kekristenan saudara. Tenanan Mbak Gusti. Enggak cuma datang, krungu, lungo. Enggak, datang, dengar, lakukan. Datang, dengar, lakukan. Ketika saudara berani melakukannya, tiba-tiba ada orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya pun masih jatuh bangun. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling penting begini, bahwa di dalam hidup kekristenan, di dalam kehidupan yang kita menggali dalam-dalam, itu di dalamnya itu ada 2 unsur utama, yaitu motivasi dan korban. Kita lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Orang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, kerajaan Allah, Matius itu menggambarkan seperti mutiara dan harta yang ada di ladang. Saya tidak tahu latar belakang seperti apa cerita ini, karena memang tidak dijelaskan, tapi pengibaratannya kalau saya boleh imajinasikan begini. Ada orang yang mungkin dia lagi mencangkul ladang orang, punya pegawai begitulah ya, dia cangkul, tiba-tiba dia menemukan harta karun. Dia tutupin langsung, dia jual semua harta miliknya, dan dia bilang sama bos, aku beli ladangmu. Loh kenapa? Enggak, pokoknya aku minta beli, akan beli. Gitu.
Yang kedua, ada orang pedagang mutiara yang dia mungkin mencari mutiara berharga. Ketika dia menemukan, dia balik, dia jual semua rumahnya, semua asetnya hanya untuk memberi sebuah mutiara. Gambarannya sama begini, bahwa baik mutiara maupun harta yang terpendam itu, yang dipendam itu nilainya lebih dari apa yang dia punya saat itu. Makanya dia berani menjualnya. Ilmu dagang kan begitu, berani mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, kerajaan Allah oleh Matius digambarkan sesuatu yang jasmani, yaitu mutiara dan harta yang terpendam. Bukankah kerajaan Allah yang sesungguhnya itu lebih dari mutiara, lebih dari harta yang terpendam? Bukankah kerajaan Allah yang sesungguhnya itu lebih dari harta? Seharusnya kalau kita sadar bahwa kerajaan Allah itu lebih dari mutiara, lebih dari harta itu, kita harusnya lebih banyak mengorbankan sesuatu untuk Allah. Itulah kehidupan kekristenan yang dalam. Ada orang-orang yang memang berani membayar harganya untuk ke gereja. Ada orang-orang yang berani membayar harganya untuk pelayanan. Ada orang-orang yang memang berani membayar harganya untuk hal-hal yang Tuhan taruh di hatinya. Gak apa-apa, lakukan saja. Terus lakukan. Karena itulah kedalaman yang Tuhan mau. Korban tidak bicara masalah uang. Saudara mungkin punya kesempatan uang cukup banyak dengan harta yang banyak. Korban itu bisa berupa uang. Tapi korban juga bukan cuma sekedar uang. Mungkin saudara punya tenaga. Mungkin saudara punya pemikiran. Mungkin saudara punya ide-ide baik yang dipakai di pelayanan, di tempat saudara bekerja, di tempat saudara melakukan banyak aktivitas. Gunakan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itulah sebuah konsep dari korban. Ada orang-orang loh ya, yang secara menata waktunya tuh ribet banget ke gereja. Tapi dia tetap sebisa mungkin mengatur waktunya untuk dia tetap ke gereja sekalipun banyak yang menjadi tanggung jawab, banyak yang harus dia lakukan. Ya gak apa-apa, itu sebuah korban. Jumat malam saya nonton film rohani dengan istri saya. Saya lupa judulnya, betul-betul lupa. Saya tadi istri saya, judulnya apa ya? Bu aku yo lali, intinya begini. Sekitar 10-15 tahun yang lalu itu ada seorang WL yang sangat ini kisah nyata di Amerika Serikat. Ada seorang WL yang dia sering ngisi KKR di lapangan, di gereja. Kalau zaman sekarang itu mungkin kayak model Elias Topo, Siti Muhede, mungkin begitulah modelnya seperti itu. Nah, WL ini menciptakan lagu sendiri, kemudian dinyanyikan dalam konser itu, banyak orang diberkati. Dalam suatu konser, dia jatuh cinta kepada wanita yang dia temui di konser itu. Mulai membangun sebuah hubungan komunikasi, intinya kemudian mereka pacaran. Dan ketika pacaran, beberapa bulan pacaran karena pacarnya sering diajak konser, pergi ke New York, pacarnya diajak konser, kadang-kadang mereka nyanyi bareng di podium gitu, panggung. Lagu ciptaannya dia, lagi konser rohani begitu. Dia pergi ke gereja A, pacarnya diajak, dia pergi ke tempat yang lain diajak, melayani bersama-sama begitu. Suatu ketika pacarnya ini didiagnosis kanker. Dan ketika diambil sebuah gumpalan besar di dalam perutnya, dicek ternyata itu ada memang kanker stadium 3C. Gitu. Kemudian dokternya bilang begini kepada laki-laki ini. Terus gimana dok? Ya minum obat dan terapi serta kemo. Otomatis ketika pacarnya ini kemoterapi, rambutnya mulai rontok. Tapi pemuda ini berkata, di setiap konser yang dia datangi, di setiap gereja yang dia layani, dia bilang ini, mari kita berdoa bersama-sama buat pacar saya, bahwa Allah pasti menyatakan mujizatnya gitu. Jadi suatu ketika dia pulang dari rumah sakit, diajak sebuah konser di sebuah kota. Walaupun akhirnya awalnya orang tuanya menolak, tapi nggak apa-apa.
Dia maju ke podium pakai kursi roda dengan gundul begitu. Saudara-saudara percaya Yesus ada mujizat? Amin. Mari kita berdoa buat dia. Sekalipun banyak orang mereka berdoa, tapi yang wanita dengar cuma doa pacarnya itu. Intinya dimanapun mereka berada selalu mendoakan. Mujizat betul-betul terjadi. Dia dinyatakan sembuh sampai dokter bilang begini, kamu kasih obat apa pacarmu? Enggak. Kamu apakan pacarmu? Enggak. Saya hanya memuji Tuhan, saya hanya menyembah Tuhan. Diceritakan begitu, dia bilang ini ajaib, ini mujizat. Wah, diundang di podcast, dia diundang di siaran radio kesaksian, Allah memberikan kesembuhan. Dinyatakan sel kankernya itu 0. 6 bulan setelah dinyatakan 0, menikahlah mereka. Menikah. Baru mereka masuk ke dalam bulan madu. Tiba-tiba suatu malam istrinya perutnya tidak enak, muntah. Kaget, dikira hamil, dibawalah ke rumah sakit. Dicek ternyata itu kankernya sudah masuk ke tulang belakang. Padahal 6 bulan yang lalu dinyatakan 0 sel kankernya. 6 bulan kemudian sudah menjalar ke mana-mana. Sampai akhirnya dia harus dimasuk ke rumah sakit. Dan dia bilang gini, apa yang harus kita lakukan dokter? Dokter bilang begini, percuma. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Hanya tinggal waktu saja. 1-2 minggu. Paling lama 1 bulan. Wah, semakin dia mencari Tuhan, semakin dia membuat sebuah lagu pujian kepada Allah. Ketika dia diundang konser, kita berdoa buat istri saya. Begitu terus dia lakukan. 1 bulan kemudian dia mati. Pulang ke rumah, ketemu ayahnya. Dia bilang gini, ayah, dulu ketika adikku mau lahir, aku berdoa kepada Tuhan supaya adikku lahir dengan baik-baik saja. Kenyataan tidak. Adikku sekarang disabilitas. Butuh pertolongan. Sampai akhirnya mati. Dulu waktu ayah ada masalah di pekerjaan, di rumah tangga, di pekerjaannya, di pelayanannya. Aku berdoa supaya Tuhan kasih mujizat. Nyatanya ayah tetap dipecat. Saya berdoa buat istri saya kena kanker yang 6 bulan lalu dinyatakan 0 sel kankernya, tapi 6 bulan kemudian justru menjalar kemana-mana. Saya melayani Tuhan dari satu gereja ke gereja yang lain. Saya menciptakan sebuah lagu hanya untuk Tuhan melalui istri saya. Tidak dengar Tuhan. Terus dia bilang begini, lalu di mana Tuhan? Kalau saudara mengalami seperti yang dialami oleh orang ini gimana? Tapi jawaban si ayah itu yang wow. Nah, kamu jangan berpikir bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, itu kita harus menerima apapun yang kita mau. Bukan itu, nak. Tapi kalau kamu mengikuti Tuhan dengan melayani, apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan? Bukan apa yang kamu dapatkan dari Tuhan. Mungkin kamu berdoa untuk adikmu, itu tidak dikabulkan. Kamu berdoa buat papa, pekerjaannya tidak dikabulkan. Kamu berdoa untuk istrimu, tidak dikabulkan. Tapi coba lihat sekarang dirimu, apa yang kamu dapat dari semua peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Dia bilang begini, aku jadi orang yang kuat, sekalipun aku pernah kecewa. Karena dia sempat membanting gitarnya. Terus dari film itu nih Roh Kudus ngomong ke saya gini. Ada orang-orang loh ya, yang memang ketika dia berdoa kepada Allah, memang gak aku jawab. Bukan aku tidak peduli loh. Aku cuma pengen supaya orang itu jadi orang yang kuat.
Aku cuma pengen bahwa orang itu harus menjadi orang yang bertumbuh, menggali dalam-dalam. Mengiring aku itu bukan sekedar apa yang bisa aku dapatkan. Tapi mengiringku adalah apa yang bisa kamu berikan. Kenapa begitu? Karena aku sudah memberikan semuanya buat kamu. Itulah kehidupan kekristenan. Kadang itu pergumulan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Itu seperti obat yang pahit untuk hidupmu yang sedang sakit. Aku enggak sakit, Pak. Bukan sakit secara jasmani. Mungkin sakit secara rohani. Ciri-cirinya apa? Flat aja tuh, biasa aja tuh hidup kekristenan saudara. Ada sesuatu enggak tiba-tiba mbak gerel neng hati, atau ada sesuatu menyentuh hati, ibadah atau FA atau apapun, itu biasa aja. Bahkan ketika saudara melakukan pekerjaan tanggung jawabnya asal-asalan, itu saudara sedang sakit. Ketika saudara ke gereja asal-asalan, itu saudara sedang sakit. Kadang pergumulan itu pil yang pahit untuk harus ditelan. Supaya saudara menjadi orang Kristen yang sadar, oh iya, aku harus jadi wong Kristen sing tenanan. Yang menggali dalam. 2023 adalah tepat 100 tahun pergerakan Pentakosta lahir di Kabupaten Blora. Tepatnya di Cepu. 1923 ada dua orang yang bernama Rev Cornelius Grosbeck dengan Richard van Clareven. Itu masuk ke Cepu membawa pergerakan api Pentakosta masuk ke Cepu. Tempatnya sampai sekarang masih ada di pasar apa itu, ini di tengah hutan itu saya lupa namanya. Saya pernah melewati tempat itu. Saya melihatnya, memang sudah banyak modifikasi. Tetapi itu tempat pertama api Pentakosta itu muncul di kota Blora. Nah, saya sedikit mengkoneksikan nih, bukan ilmu sambung menyambung, enggak. Kalau prediksi 2023 orang adalah tahun yang gelap. Kenapa saya tidak memiliki iman? 100 tahun yang lalu, 1923 itu ada api Pentakosta. Dan 2023 prediksi orang jahat, prediksi orang negatif, prediksi orang gelap. Kenapa kita tidak berimani? Kalau dulu terjadi api Pentakosta, gereja kita pun tahun depan akan menuai hal yang sama. Saudara akan menerima api Pentakosta itu. Bayangkan tiba-tiba saudara datang kepada orang sakit. Kamu sakit, tak sembahyang ke. Dalam nama Yesus, sembuh. Loh bayangin. Saya, Bu Gembala, dapat WA. Pak, aku mendoakan jemaat sembuh. Oh, luar biasa. Justru dalam keadaan yang semacam itu. Dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Justru kuasa Allah itu sempurna. Saya kok meyakini ya, siapa tahu sejarah itu terulang dan gereja itu adalah kita yang memegang api Pentakosta. Kalau 100 tahun yang lalu sudah ada dan kemudian hari ini kita akan mengalaminya lagi. Prediksi manusia gelap, negatif. Tapi prediksi Tuhan ketika kita jadi orang Kristen yang dalam, justru akan ada kegerakan rohani yang besar di rumah tangga saudara. Karena segala sesuatu dimulai dari alam supranatural. Ketika orang itu bertobat, hidupnya diubahkan, maka pekerjaannya akan diubahkan, maka berkatnya akan datang. Ketika semuanya diubahkan, mengalami pemulihan secara rohani, maka hal-hal jasmani akan diberikan kepada Tuhan. Coba kita perbandingkan sedekat. Di ayat yang ke-49 tadi Matius pasal yang ke-6. Pemain musik bisa maju ke depan.
Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, ayat 49, tetapi tidak melakukannya. Munculkan Matius 6, Lukas 6 tadi. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Di ayat ini tanpa dasar, tapi sebetulnya ada dasarnya sih. Kalau dilihat Injil Matius, itu dasarnya ada. Apa? Kita buka Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26. Apakah dasarnya? Ini hal cerita yang sama. Ayat 20. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kalau menurut Lukas itu tanpa dasar, karena menurut Lukas itu pasir itu bukan fondasi, tapi menurut Matius, menurut Lukas pasir itu bukan dasar, bukan fondasi, tapi menurut Matius pasir itu fondasi. Tapi apapun itu punya pengertian yang sama, bahwa mereka memiliki sebuah dasar yang tidak kokoh. Gambaran pasir itu apa? Karunia tanpa karakter. Ketoke uripe api, tapi sajane ugal-ugalan karakternya. Kelihatannya rohani, kelihatannya luar biasa, tapi sesungguhnya dia seorang penipu. Apa itu gambaran pasti selanjutnya? Ketika saudara mau mengandalkan hidupmu pada kekuasaan, kekayaan, koneksi, pencitraan, dan lain sebagainya. Hal-hal itu pasir. Gak usah mikir, aku punya kenalan banyak, itu pasir. Tapi ketika saudara menggali dalam, Tuhan aku mau jadi orang Kristen sing tenanan. Bukan berarti kemudian saya menangkoti-ngoti saudara, tidak. Begini. Kita sudah tahu bahwa di depan itu tidak baik-baik saja. Ya siapkan diri saudara, imani. Justru dalam keadaan yang semacam itu, mujizat terbesar diberikan kepada saudara. Banggalah punya Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih hebat. Tapi tanggung jawab kita jadi orang Kristen yang menggali dalam-dalam, yang sungguh-sungguh, gak asal-asalan, gak sakarepe dhewe, gak tenanan gitu Tuhan. Mau ngikut Yesus Bapak Ibu? Amin. Pujian ini memberkati saya. Bahwa mengikut Yesus itu harus menanggalkan hak kita. Harus menanggalkan segala sesuatu. Tapi enggak apa-apa. Kalau itu yang menjadi keinginan Allah, lakukan saja. Lakukan saja dalam kehidupan ini.